Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang peraturan YouTube yang akan diterbitkan di awal tahun Januari 2022. YouTube akan mengubah semua layanan untuk semua YouTube mungkin di seluruh dunia pada tanggal 5 Januari 2022, dan semuanya ini akan diperbarui dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pihak YouTube. Hal itu akan membantu dan mempermudah pengguna memahami hal yang terjadi yang menggunakan layanan, dan perubahan ini tidak akan mengaruhi cara penggunaan atau menggunakan YouTube. Dan yang terpenting, poin dari YouTube itu ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan kejelasan mengenai hal yang mungkin terjadi. Yang kedua, pembaruan umum untuk mengoptimalkan keterbacaan. Dan yang ketiga, penyertaan proses teguran pedoman komunitas. Nah, itu 3 poin untuk peraturan YouTube yang sudah dikeluarkan memonya. Dan untuk kejelasannya, mungkin saya akan menerangkan satu persatu untuk 3 poin itu. Yang pertama, peningkatan kejelasan mengenai hal yang mungkin terjadi. Nah, ini dari YouTube akan transparansi yang lebih baik terkait cara kami mengembangkan, meningkatkan, dan memperbarui layanan, termasuk detail lebih lanjut tentang alasan kenapa harus diperbarui ataupun harus diupdate dari pihak YouTube, serta pemberitahuan awal yang diberikan YouTube. Nah, kemudian untuk pelayanan yang disertakan oleh YouTube itu akan selalu update. Mungkin tahun yang akan datang juga ada peraturan baru dari pihak YouTube, kemudian selalu update. Yang kedua, pembaruan umum untuk optimal keterbacaan. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya, meskipun persyaratan yang diterapkan oleh YouTube, dokumen hukum, atau telah berupaya sebaik mungkin membuat lebih mudah dipahami dari YouTube ke pihak pengguna, ataupun hal ini termasuk mengatur ulang beberapa bagian atau beberapa poin seperti penangguhan dan penghentian akun, atau bisa dikatakan akunnya bisa di-banned, serta menyusun ulang penggunaan kata seperti mengubah perjanjian ini. Nah, untuk yang poin kedua, kalau misalkan akun itu di penangguhan atau dihentikan akun, otomatis kita untuk YouTuber pemula tidak bisa mengupdate ataupun istilahnya video-video kita itu nanti akan diblok dari pihak YouTube-nya atau di-banner karena melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pihak YouTube, atau bisa bikin akun baru tapi mengikuti aturan dari pihak YouTube.
Nah, maksudnya itu tujuan poin 2 itu seperti itu. Jadi pembaruan umum untuk mengoptimalkan keterbacaan. Jadi ya kita harus mengikuti peraturan dari YouTube. Nah, yang ketiga, poin 3 itu pernyataan proses teguran pedoman komunitas. Nah, ini yang poin ketiga masih ada keterkaitan dengan poin yang kedua, masih dalam pengguna YouTube yang harus selalu tunduk dan harus selalu mengikuti pedoman komunitas, proses tegurannya, dan sekarang kami secara eksplisit memaparkan informasi teguran pedoman komunitas. Pada persyaratan untuk meningkatkan transparansi tidak ada perubahan, maka proses teguran pedoman komunitas mungkin membuat suatu channel atau konten menerima teguran. Contohnya, itu video-video biasanya dari lagu backsound, video, biasanya videonya itu dari copyright. Nah, karena biasanya untuk dari YouTube sendiri itu lebih bagus, lebih diutamakan itu view hasil video sendiri tanpa harus mengcopy video-video lain. Sebetulnya bisa untuk mengcopy video-video dari orang lain yang tanpa hak cipta dari lisensi dari YouTube. Itu bisa. Cuma kita lebih bagus lagi menggunakan hasil video kreasi sendiri, dari kreator sendiri, dari kita sendiri. Nah, makanya poin 3 itu masih ada kaitan dengan poin yang kedua. Nah, pastikan video yang Anda buat itu atau teman-teman yang buat itu sedemikian mungkin tidak sampai kena pelanggaran dari pihak YouTube. Ya, karena saya sendiri juga sama YouTuber pemula. Dan saya akan berusaha coba mengoptimalkan video-video saya untuk mengikuti peraturan yang diterapkan oleh YouTube. Dan lebih pasti membaca peraturan ini ya sangatlah penting untuk YouTuber pemula dan sangat berarti. Nah, jika persyaratannya menyetujui untuk informasi terbaru dari YouTube, maka biasanya mengirimkan dari email. Nah, biasanya langsung dikirim ke email yang pemilik akun. Karena sebenarnya jadi YouTuber ya awalnya tidak hobi, sekarang hobi. Ya kita mungkin kalau misalkan untuk peraturannya memang banyak sih peraturannya. Cuma 3 poin yang utama, 3 poin itu yang lebih diutamakan dari pihak YouTube. Dan peraturan ini harus benar-benar kita taati sesuai dengan peraturan dari pihak YouTube. Dan untuk di awal Januari mungkin
tidak jauh peraturannya itu yang tahun sebelumnya. Ya, dari judul lagu, dari keyword, dari tag, kemudian istilahnya untuk mengisi form dari detail yang video kita mau upload atau mau share ke YouTube. Dan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu untuk peraturan dari YouTube. Dan untuk hari ini kita cukup sekian untuk menginformasikan kepada teman-teman YouTuber pemula, dan selalu semangat terus untuk mencapai subscribe dan jam tayang. Sampai ketemu, see you.